Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di menara doa online kita. Saya percaya ada kasih Kristus yang ingin memberkati kita melalui ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita awali dengan doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami hampiri tahta-Mu dengan hati melimpah dengan syukur ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan Yesus. Kami menerima lawatan-Mu. Kami dipuaskan dan disegarkan ya Bapa. Melalui firman-Mu, Engkau buka jalan bagi kami. Engkau berkati hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya kami menyembah Engkau dengan hati yang penuh syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari sama-sama kita ulangi dari awal kata, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau bersyukur kepadamu Tuhan.
mempesonaku selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, kau baik. Mari semuanya kita katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mari semuanya lebih sungguh kita naikkan syukur, kita katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari lebih sungguh lagi angkat syukur kita. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Ya, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Sekali lagi dengan sungguh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku Yesus. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ya, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ya Yesus, kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh,
berada di mana saja, angkat suara kita, kita sembah namanya Yesus, nama yang berkuasa untuk menebus dosa kita, nama yang penuh kuasa, Allah yang penuh hikmat, Allah yang penuh kasih. Kami sembah Kau, kami sembah Yesus. Mari umat Tuhan, kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Dia yang layak diagungkan dan disembah. Dialah Tuhan, Allah yang hidup. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami angkat suara kami, kami menaikkan syukur kami buat Allah yang setia. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kami menaikkan pujian kami. Terpujilah, terpujilah Anak Domba Allah. Engkau yang telah mati untuk tebus dosa kami. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan. Selama-lamanya kami sembah Kau. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Anak Domba Allah. Kami menyembah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Fokus kami ya Bapa, saat ini hanya ingin meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau hadir dan bertata di atas pujian kami. Kami hanya ingin menyenangkan Engkau Yesus. Shikaralawaye, mari ya Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami agungkan, kami besarkan. Berpujilah, haleluya, glory. Haleluya, kirana malam. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Sungguh hikmat-Mu tak terselami. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Haleluya, kirana malam. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Oh, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati nyanyi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
ini hidup kami hanya untuk menyembah Engkau, Yesus. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sama-sama dari awal dengan segenap hati. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum, ku terkagum. Bila kami lihat, ya Tuhan, Yesus, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, Kau beri kesempatannya. Aku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada Yesus, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sungguh tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shiala bala 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 bala. Sini bila bala bala bala. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa, saudara. Kita berdoa. Saudara berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk cucu, untuk keluarga, orang tua. Mari kita berdoa, siapa saudara? Berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Mari berdoa, saudara, bawa mereka ke hadapan Tuhan, supaya mereka diselamatkan, mereka dekat dengan Tuhan, mereka dalam lindungan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Oh ya lama kasih Allah, mari berdoa, saudara berdoa. Oh ya lama kasih Allah, bala 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 bala. Oh ya lama bala 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 bala. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, bersama dengan umat-Mu ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, Tuhan, orang tua kami, pasangan kami, keluarga kami.
kami roh pengetahuan, roh pengertian, roh hikmat, roh wahyu, untuk kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Bukakan mata hati kami menjadi terang, sehingga kami bisa mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan buat kami. Betapa hebat kuasanya bagi kami yang percaya. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kuatkan teguhkan hati kami semua. Kuatkan teguhkan hati setiap anak-anak-Mu. Ajar kami bisa berharap hanya kepadamu, menaruh harap hanya padamu. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu melihat. Berikan kami pengetahuan, kami bisa mengetahui jalan-jalan-Mu, rencana-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Beri kami pengertian ya Tuhan akan firman. Beri kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa memutuskan ya Tuhan, mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bukakan mata hati kami untuk bisa melihat ya Tuhan, hal-hal ya Tuhan yang Engkau sedang sediakan buat kami di depan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami kepekaan, ketajaman ya Tuhan, kemampuan untuk bisa ya Tuhan mengenali ya Tuhan rencana-Mu dalam hidup kami. Berbicara secara pribadi buat kami semua. Urapi hamba-Mu, berikan roh-Mu ya Tuhan, pewahyuan-Mu buat kami semua. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya, jadi hari ini saya ingin sharingkan kepada kita saudaraku semua. Ya, saya percaya bahwa ketika Tuhan membawa kita naik ya saudara ke satu level yang baru, musim yang baru, tanggung jawab yang lebih besar, penugasan yang lebih luas, pasti Tuhan juga ingin membekali kita dengan pengetahuannya. Ya saudara, pengertiannya, hikmatnya dan juga pewahyuannya. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudara, ya kan, untuk sama-sama kita belajar tentang kuasa, ya, dari pengetahuan, pengertian, hikmat dan pewahyuan. Saya akan ajak ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, kenapa kita perlu belajar ini? Karena dari keempat elemen ini punya peran yang khusus, yang unik saudaraku, ya kan? Untuk bisa membimbing kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa hidup, ya kan, membawa kita makin kenal sama Tuhan. Dan kita bisa dipakai Tuhan, ya kan, menjadi alatnya, menjadi saksinya, menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan baca Efesus 1 ayat 16 sampai 21, saudara. Kita akan lihat ayat ini, nanti kita akan bahas, saudara. Ya, di sini kita akan bahas 4 hal aja, kita baca. Sama-sama yuk, Efesus 1 ayat 16 sampai 21. Kita baca, 1, 2, 3. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Saya percaya saudara ini bagus ya ayat ini. Ya, kita juga bisa berbicara kepada istri kita, anak-anak kita, orang tua. Atau sahabat, orang-orang yang kita kasih. Ya, seperti Paulus saudaraku. Ya, kalau orang dikatakan aku tuh tidak berhenti bersyukur karena kamu. Ya kan? Dan saya selalu mengingat kamu dalam doa-doaku. Tapi memang ini benar-benar memang kita selalu ingat dalam doa kita sebut namanya. Saudara, ini hal yang membesarkan saudara hati. Nah lihat doanya Paulus saudara kepada jemaat di Efesus ya ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia. Supaya ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat. Ya, dan roh wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal dia dengan benar. Ya, kalau kita kenal, ya kan, maka saya percaya penyembahan kita, ibadah kita, yang itu akan makin dalam, makin dahsyat. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kamu menyembah, ya kan, Allah yang kamu nggak kenal, ya kan.
kami menyembah kepada Allah yang kita kenal. Jadi saudaraku, level doa kita, level penyembahan kita itu sangat ditentukan oleh pengenalan kita ya akan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Saudara akan menjadi penyembah, pemuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tergantung pengenalan. Nah, untuk pengenalan ini membutuhkan namanya apa? Pengetahuan, pengertian, hikmat dan pewahyuan. Nah ini saudaraku ya, kita lanjut saudara. Ya kan ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu apa? Terang. Ya kan, kalau matanya gelap itu bingung, enggak tahu buat apa dan banyak kesalahan, keputusan yang dibuat. Saudaraku, pengertian mata hati yang terang, ini pewahyuan agar kamu mengerti. Ya ada pengertian di sini kan. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Kalau kita ngerti ada pengharapan, pasti hidup kita penuh dengan sukacita. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Bagi orang kudus, saudara dan saya. Betapa kaya kemuliaan. Jadi ada kemuliaan yang ditentukan. Kemuliaan itu bicara tentang sesuatu yang agung, hormat, ditinggikan. Saudara, mulia. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah, penguasa, kekuasaan-kekuasaan, kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi ini doa, Paulus ini doa yang begitu lengkap. Kalau kita baca pelan-pelan, ini benar-benar yang gak mungkin kita ini. Tadi saudaraku, kami ngobrol sama istri, saya ngobrol sama istri tentang kenapa ya kok banyak anak-anak yang memasuki usia mau menjelang kerja, kuliah dan lulus kerja itu banyak stres dan depresi. Ya kan mengalami yang namanya gangguan daripada mental. Saya bilang begini, ini gangguan mereka kan masalah pikiran. Pikiran tuh jadi apa isi dalam pikiran kita itu akan menentukan kesehatan daripada apa saudara? Mental kita. Katakan amin. Ya kan? Apakah pikiran kita itu diisi oleh pengetahuan akan Tuhan, akan firman, akan rencananya, akan kuasanya, akan kasihnya. Saudaraku, itu akan menentukan. Jadi saya bicara kan banyak sekali yang namanya kutipan-kutipan atau quote-quote yang berkata bahwa ya orang yang khawatir, orang yang hidup dalam ketakutan bahkan sampai depresi, itu pasti dia menjadikan dirinya sebagai apa? Penguasa atas hidupnya. Saya sangat ngerti maksud saya. Kalau orang hidup di dalam Tuhan, ya kan? Pasti dia bisa berkata kepada Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam dia. Yang memberikan kekuatan kepadaku. Allah yang membuat aku. Ya kalau misalnya kata-kata kita kutip kata-kata misalnya Yusuf kan. Allah yang membuat aku lupa akan segala kesukaran. Dan kepada rumah ayahku. Ya di mana dia diperlakukan. Allah yang membuat aku hidupnya bisa berbuah-buah. Jadi semua nih. Ketika seseorang libatkan Allah. Nah di sini makanya kenapa kok saya tertarik nih, terpanggil. Mau bagikan tentang betapa pentingnya hidup kita. Apa yang kita isi dalam pikiran kita dan hati kita. Itu akan menentukan saudaraku. Ya kan perjalanan hidup kita. Ya kan apa kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan makin mengenal Tuhan lebih dekat. Kita bahas tentang pengetahuan dulu. Saudara yang pertama pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Saya bicara bukan banyak pengetahuan, ada pengetahuan ilmu alam, ilmu apa segala macam. Yang saya mau bagikan pengetahuan di sini adalah, saudaraku, adalah pengetahuan tentang Allah, tentang firman-Nya, tentang jalan-jalannya. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Bahkan Alkitab katakan dalam Hosea 4 ayat 6 katakan apa saudara? Ya kan? Umatku binasa
karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi pengetahuan ini dasar dari segala sesuatu yang kita pelajari. Itu namanya pengetahuan, saudara. Ya, ada seorang berkata begini, saudaraku, hidup tanpa pengetahuan adalah hidup dalam apa? Kehancuran. Hidup tanpa pengetahuan adalah hidup dalam kehancuran. Saya kasih contoh dulu nih. Ini bukan pengetahuan tentang Allah. Contoh misalnya gini, pengetahuan tentang hubungan. Kenapa? Ya, hidup kita itu kita bisa sukses, bisa gagal, tergantung dengan siapa kita bergaul. Katakan amin, saudaraku. Nah, di dalam membangun hubungan, saudara harus bisa membedakan seperti bait Allah. Itu kan ada 3 ruangan. Ruangan pelataran, ruangan kudus, ruangan maha kudus. Saya ngerti sini. Yang dalam hidup kita, saudara, kalau kita bilang pelataran itu kan tempat banyaknya orang. Kita masukin kelompok hubungan kita yang namanya kenalan. Ya, katakan kenalan, 1, 2, 3. Kenalan. Nah itu kenalan. Kenalan tuh ya kenal aja. Dia nggak perlu terlalu banyak tahu tentang siapa kita. Nggak perlu dibuka sampai semua. Ya kan siapa kita mau apa, mau buat apa. Dia baru kenal kok. Kadang-kadang orang-orang tertentu jangan dijadikan teman, apalagi jadi sahabat. Ngerti saudara? Kan ada 3 level. Kenalan, kenal, hanya kenal aja. Dia hanya sampai di depan pintu rumah kita. Yang bawa paket itu ya kenal nih orangnya. Tapi ada orang yang kita bisa bawa masuk ke rumah kita. Masuk ke ruang tamu. Ya itu bisa jadi teman. Kita mulai cerita tentang apa dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang bisa masuk ke kamar kita. Itu yang namanya kan udah istilahnya mempelai. Ya kan itu udah sahabat, ya kan, yang dibuka. Nah, kalau seseorang yang harus jadi kenalan, saudara perlakukan sebagai seorang yang sahabat, yang begitu dekat, habis kita Saya ngerti gak maksud saya sini? Karena tidak ada pengetahuan. Itu tentang hubungan. Masalah tentang apa? Keuangan. Kenapa orang gagal dalam keuangan? Karena tidak punya pengetahuan bagaimana caranya mencari nafkah. Setelah dapat nafkah, bagaimana bisa menggunakan uangnya ini. Ya saudaraku, berapa yang harus ditabung, berapa yang harus dipakai, berapa yang harus ditabur, dan lain sebagainya. Saudara bisa di sini, katakan amin saudara. Nah, oleh karena itu saudara, pentingnya pengetahuan, yang paling tinggi pengetahuannya pengetahuan tentang siapa? Tentang Tuhan. Saya bisa ngerti, saya katakan ada pengetahuan tentang kesehatan secara rohani. Wah itu bisa saudara nonton YouTube-nya pengetahuan daripada Aderai. Misalkan cerita tentang bagaimana puasa, olahraga segala macam. Banyak sekali. Tapi hari ini saya ingin bagikan tentang ada yang tertinggi. Pengetahuan tentang apa? Tentang Allah. Katakan amin. Tentang Allah. Makanya ada satu lagu yang tadi kita nyanyi apa? Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, kuat untuk menjadi penyembah. Katakan amin. Nah saya ingin ajak saudara untuk baca Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Perhatikan, dari mulutnya apa? Datang apa? Pengetahuan dan kepandaian. Jadi pengetahuan ini berasal dari mana? Dari Tuhan, dari mulut Tuhan. Dari perkataan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 kita baca lagi saudara. Yuk 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara, kita bisa dapatkan pengetahuan. Bagaimana caranya mendapatkan pengetahuan? Saya mau kasih tahu saudara untuk bisa mendapat pengetahuan tentang Tuhan. Tentang firman-Nya. Tentang kehendaknya.
tentang peta zaman. Saudara bisa dapat pengetahuan dengan cara membaca Alkitab secara keseluruhan. Rupanya kalau satu hari saudara baca Alkitab Perjanjian Baru 9 pasal sehari, 21 hari itu selesai sampai Wahyu. Matius sampai Wahyu. Saudara rupanya itu 21 hari. Makanya saya baru saya baca itu ada satu hamba Tuhan kan ada, biasanya memang saya juga saya rencana memang ada puasa secara pribadi. Saya nggak bikin gerakan puasa tiap awal tahun, ya kan, di bulan yang pertama mau puasa 21 hari, gitu kan. Coba baca Alkitab bisa selesai di Perjanjian Baru, saudaraku, dari Matius sampai Wahyu. Ya kita bisa tahu tentang Perjanjian Baru aja dulu. Ya, coba kita bisa mulai mungkin tanggal 10 sampai tanggal 31, ya kan, 21 hari. Saya percaya kalau kita mulai ini, ya kan, untuk cari pengetahuan. Kenapa harus ditambahi dengan doa dan puasa, baca Alkitab? Untuk bisa dapetin pengetahuan, saudaraku. Karena saudara tahu, pengetahuan ini berasal dari mulutnya Tuhan. Katakan amin. Ketika kita sertai dengan doa dan puasa, seperti kita sedang berkata, aku serius loh Tuhan. Ingin kenal tentang Engkau, ingin tahu firman-Mu, tentang tahu jalan-jalan-Mu. Ya kan saudaraku, karena ketika kita tahu ada pengetahuan firman, ya kan saudaraku, ini adalah satu langkah yang luar biasa. Yang kedua, kita bisa tahu, dapat pengetahuan akan Tuhan, akan firman-Nya, akan kehendak-Nya. Lewat apa saudara? Saudara bisa membaca buku-buku rohani. Atau saudara bisa mendengarkan khotbah pengajaran firman Tuhan seperti ini, saudaraku. Nah, pengetahuan aja gak cukup biasanya. Kalau baca Alkitab gitu ke segala. Pengetahuan harus dilandasi oleh takut akan Tuhan. Jadi hubungan yang mendalam dengan Tuhan, hidup dipenuhi dengan kasih Tuhan. Karena pengetahuan itu berasal dari mulut Tuhan. Ya, jadi itu yang pertama, pengetahuan. Jadi harus tahu dulu firman. Saudara baca dulu Alkitab. Saudara, kalau saudara mau. Yang kedua, nanti Tuhan akan berikan apa? Roh pengertian. Ya, pengertian itu apa? Ini kemampuan untuk memahami dan menafsirkan pengetahuan itu. Saudaraku, ya, Amsal 4 ayat 7, ya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Apa maksudnya pengertian di sini? Pengertian ini bisa membantu kita, saudaraku, untuk menerapkan pengetahuan dengan benar dalam hidup sehari-hari. Itu pengertian, saudaraku. Kita bisa, ya kan? Kita baca di dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Kita baca sama-sama yuk. Ini doa Paulus. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam apa? Pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, jadi kita perlu minta di sini oleh Roh Kudus untuk berikan kita pengertian yang benar agar kita tidak hanya tahu tetapi juga bisa memahami kehendak Allah. Saya kasih contoh tentang pengertian dan pengetahuan, saudaraku yang Kristus ya. Mungkin kita bisa punya pengetahuan, punya skill, saudaraku, tentang apa? Tentang berkhotbah kayak saya. Ya, ini loh, mau khotbah tentang apa namanya, tentang doa misalnya kan. Nah, udah diselesaikan segala macam. Tetapi contohlah untuk khotbah. Tetapi untuk bisa sampai kepada pengertian yang dalam, seringkali ada orang berkata begini, kok khotbahnya bicara kok tentang aku semua ya? Kita tuh awalnya cuma mau udah siapin kata-katanya semua. Tapi yang denger, saudaraku, kok ini semua tentang aku ya?
masalah aku, keadaan aku. Nah di situ itu yang kerja tuh Roh Kudus memberikan apa? Pengertian kepada saudara. Katakan amin. Yang khotbah dia tidak tahu keadaannya saudara. Apalagi dia berkhotbah di hadapan ratusan atau ribuan orang. Tapi di antara ribuan orang kita duduk dengar khotbah itu, kok bisa pas kena khotbah itu? Waktu dia berdoa dengan kata-kata doanya, tiba-tiba kok nyentuh di hati. Beberapa di antara kita mungkin bisa nangis, terseduh-seduh. Saudaraku, itu yang namanya pengertian. Ini loh, iya kan pengertian. Tetapi yang ketiga ada namanya hikmat. Saudara, apa itu hikmat? Hikmat itu bagaimana menerapkan pengetahuan dan pengertian dengan bijaksana. Kita udah tahu ini. Kita udah ngerti caranya. Saudaraku, ya kan? Kita tahu kalau bahasa yang sehari-harinya, kita tahu ini mikrofon. Kita ngerti cara pakai mikrofon. Tetapi kita juga harus, kalau kita punya hikmat, kita tahu kapan seharusnya pakai mikrofon ini. Itu namanya hikmat, saudara. Coba Amsal 2 ayat 6 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat ini saudaraku Yesus, ini bukan sebenarnya kebijaksanaan duniawi. Tetapi hikmat dari Allah ini memberikan kita kemampuan untuk membuat keputusan yang benar dan adil. Saya mau kasih tahu tentang pengetahuan, pengertian dan hikmat. Satu hari saudaraku, ya kan, dalam pelayanan, dalam khotbah nih saudaraku, ya, Roh Kudus bilang begini, ya kan, aku mau kamu urapi satu-satu. Lalu kamu ngomong aja apa yang aku taruh di mulut kamu kepada orang-orang ini. Itu beberapa minggu yang lalu waktu saya tumpang tangannya, saudaraku. Rupanya turun yang namanya kata-kata, karunia kata-kata pengetahuan. Saudaraku, nah itu pengetahuan. Jadi Tuhan yang tahu keadaan orang ini. Saya cuma bicara sama satu orang ini, ya kan semuanya sudah diselesaikan. Nggak usah lagi dipikirkan, kamu lihat itu. Itu pada waktu saya bicara itu saudara kepada satu orang, itu dia dijamah dan mengalami lawatan Tuhan. Jadi antara pengetahuan yang saya dapat, pengertian, dan kapannya saya bicara, sama siapa saya bicara, itu hikmat. Saudara bisa mengerti gak? Sini katakan amin. Nah hikmat itu menentukan nih kepada siapa kita bicara atau kapan kita bicaranya. Dimana kita sudah dapat pengetahuan ini dan pengertiannya ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini penting. Saudara, ini bisa dipraktikkan. Antara pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Semuanya gak bisa dilepaskan dari apa? Hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Jujur pada waktu menara doa pelayan jemaat. Hari Selasa saudaraku. Yang pertama di bulan Januari. Saya tuh dari hari Minggu, Senin. Itu istilahnya tertepar gitu loh sama istri. Sama Bu Handit. Kami itu yang Senin ya khususnya itu tidur seharian. Karena kena flu berat gitu kayaknya. Termasuk juga saya. Terus masuk Selasa juga kayaknya belum fit badan. Saudaraku benar-benar gak fit. Lalu masuk ke doa pengurapan nanti. Saya berpikir kayaknya gak sanggup saya nih untuk ngurapin. Yang datang kan biasanya kalau minggu pertama Selasa itu agak banyak yang datang. Saya udah bilang gak sanggup ini pasti nih. Karena udah masih rasa badannya ngeleyang-leyang dan lain sebagainya macam. Buang-buang air lah, badan gak enak. Tetapi pada waktu kita naik ke dalam penyembahan. Saya sudah siapkan khotbah itu pengetahuan, pengertian. Tapi Roh Kudus bilang, saudaraku, yang pada waktu nyembah. Di situ di hati itu seperti kayak ada rasa sedih. Belas kasihan Tuhan turun, urapan kasih turun yang membuat saya juga dijamah dan menangis. Tuhan bilang, kau doakan satu-satu. Saya sudah tahan dengan nyanyi agak lama. Nah itu yang namanya apa saudara? Hikmat. Nah, katakan amin. Saudara kata-kata pengetahuan, pengertian, hikmat itu semua tiga-tiga itu bukan karena pinter kita.
Tapi itu semua berasal dari Roh Kudus. Betul, pada waktu saya mulai urapi satu-satu, saya melihat bagaimana Tuhan menjamah daripada semua jemaat, pengerja, pemimpin, semuanya nangis. Karena rasakan begitu deep. Sampai pengurapan itu masuk sampai ke dalam daripada batin daripada tiap kita. Nah, itu yang namanya hikmat, saudaraku, ya kan? Tetapi kata kuncinya ini, syarat hikmat itu turun, saudara. Kita bisa punya hikmat kalau ada pengertian dan pewahyuan. Pengetahuan. Kita baca Mazmur 111 ayat 10. Kita baca. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau orang itu bergantung sama Tuhan, selalu doa dan nanya sama Tuhan. Kita bisa berdoa, saya ulangi lagi saudaraku ya. Kita bisa berdoa dengan dua cara. Doa yang terjadwal, pagi, siang, sore. Itu kita bisa berdoa. Doa yang terjadwal. Kita harus punya waktu-waktu doa khusus. Tetapi Tuhan juga senang kalau sepanjang hari kita itu adalah hari doa. Jam-jam doa, katakan amin. Gak lepas hubungan kita sama Tuhan. Ya saudaraku. Nah, ini yang akan membuat saudara pengetahuan, pengertian, hikmat itu bisa turun dalam kita. Satu hari kita mendapatkan satu, istilahnya sedang menghadapi satu perkara besar. Saudaraku, perkara besar. Yang dimana kita tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan perkara ini. Keputusan apa yang harus kita ambil? Saudaraku, semua sudah merancang. Kita sudah meeting, kita sudah ketemu. Ini harus begini, buat begini. Tapi saya sebagai pemimpin ngizinkan ngalir. Jadi istilahnya enggak otoritatif gitu loh. Pokoknya kamu harus begini, nurutin saya. Enggak. Saya mau ajak semua teman-teman ini mengalir dalam aliran Roh Kudus. Supaya dapatkan hikmatnya itu apa. Kita udah rencananya ini begini. Lalu ada muncul usulan. Dia bilang, bagaimana kalau kita jalani seperti ini? Saya diam, lalu saya tanyakan ke Tuhan. Damai, ukurannya damai sejahtera. Jalankan. Tek, masuk situ. Ya kan, kita rencana lagi begini. Tapi tiba-tiba kok Tuhan bisa gerakan ini untuk buat sini. Seperti kayak pasal gitu saudara. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Perkara yang besar ini, yang sulit ini, itu bisa selesai dengan damai sejahtera. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Jadi hidup tuh pentingnya pengetahuan, pengertian dan hikmat. Jadi caranya gimana? Saudara harus terbiasa tiap hari baca Alkitab. Mau ngerti, pokoknya baca aja dengan hati yang haus lapar. Aku butuh tuntunan, kata-kata. Yang kedua, dengerin pengajaran firman Tuhan lewat khotbah-khotbah. Ada menara doa online seperti ini. Tuhan bisa bicara. Jadi pengetahuan, jadi pengertian, jadi hikmat buat saudara. Yang ngerti katakan amin saudara. Doa terus, doa ada jadwal doa yang terjadwal, jalankan. Tetapi jangan sampai, ya saudaraku, saudara terputus sinyalnya sama Tuhan. Itu harus doa terus. Ketemu ini, dalam hati kita doa. Maka ini turun hikmatnya. Yang terakhir itu pewahyuan. Apa itu pewahyuan? Pewahyuan ini adalah penyingkapan daripada kebenaran ilahi. Jadi sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah itu dibuka. Sehingga kita tahu, saudara, saya ngerti. Dan itu semua karya Roh Kudus juga. Pewahyuan. Aku bisa tahu. Makanya ini yang semua lewat aksesnya lewat apa saudara? Doa, pujian, penyembahan. Kita baca Efesus 1 ayat 17 mengatakan apa? Aku berdoa supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Jadi pewahyuan ini membuka mata hati kita.
mata rohani kita untuk bisa melihat apa? Rencana Tuhan. Ya, maksud Tuhan yang lebih dalam membawa kita kepada pemahaman yang utuh gitu saudara. Tentang siapa Tuhan. Ya kan, panggilannya dalam hidup kita, pengharapannya, kuasanya. Itu pewahyuan. Nah biasanya kalau kita dapatin pewahyuan makin, itu berkaitan erat dengan apa? Iman percaya. Jadi hasil daripada pewahyuan, pengenalan kita akan Tuhan, itu akan menghasilkan hati yang percaya. Kalau saudara banyak dapat pewahyuan tentang siapa Tuhan. Ya kan, siapa diri pribadinya Tuhan. Itu siapa pribadinya Tuhan, karakter Tuhan. Hidup saudara akan lebih tenang. Hidup kita akan lebih tenang. Kenapa saudara? Karena pewahyuan itu, ya kan, pewahyuan inilah yang akan membuka pintu-pintu mujizat. Pintu-pintu berkat yang Allah sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Saya kasih contoh. Saya akan ajak saudara untuk lihat ini ayatnya saudara, dasarnya. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu akan dilihat. Ya, dan tidak pernah didengar oleh telinga, itu akan kita dengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu kita dapatkan. Semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Ini sesuatu yang tersembunyi. Apa yang gak pernah dilihat, itu kan sesuatu yang baru. Ini yang Tuhan mau sediakan buat saudara. Tetapi bagaimana cara ayat 10? Perhatikan ini. Ini pewahyuan ayat 10 artinya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh apa? Roh Kudus. Kepada kita lewat apa? Roh kita. Tuhan mau ini nih. Ya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Katakan ini namanya pewahyuan. Pewahyuan gak bisa dilepaskan dari apa? Pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Saya kasih contoh saudaraku. Ya, oleh karena Musa mendapatkan pernyataan roh. Dan pewahyuan firman Tuhan. Ya, Tuhan suruh apa? Kenapa kamu begitu? Sekarang kamu angkat tongkatmu. Arahkan tongkatmu ke laut Teberau. Ya, apa yang terjadi saudara? Ketika bangsa Israel itu kejepit. Dikejar oleh tentara Firaun, di depannya laut Teberau. Karena dia dapat pewahyuan. Tuhan bilang, angkat tongkat, keringkan itu. Apa yang terjadi saudaraku? Laut Teberau itu dikeringkan. Laut Teberau bisa dipakai untuk jalan keselamatan bagi orang Israel. Dari kejaran Firaun dan tentara. Jadi pewahyuan. Saudaraku, apa yang gak pernah dilihat mata, itu dilihat oleh Musa. Karena dia dapat apa? Pernyataan roh. Itu namanya pewahyuan. Sekali lagi saya kasih contoh siapa? Yosua. Saudara, untuk menaklukkan yang namanya benteng Yeriko, Tuhan berkata kok lebih, dia dapat firman-Nya, dapat pernyataan roh. Aku serahkan kepadamu, ketahuilah Yosua, aku serahkan Yeriko, ya kan, kotanya, rajanya, tentaranya, penduduknya kepada kamu. Saudaraku, karena dia dapatin pewahyuan itu, apa yang terjadi? Saudara, Yeriko jadi milik Yosua. Yang ngerti katakan amin. Sekali lagi saya kasih contoh lagi saudaraku. Ya, di perjanjian baru, siapa namanya? Perempuan yang mengalami pendarahan. Dia dapat pewahyuan tentang siapa Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang dia dapat pewahyuan. Rohnya, Roh Kudus menyatakan pada diri dia. Kalau kamu sentuh jamah jubahnya, kamu sembuh. Itu dia perkatakan pewahyuan itu. Apa yang terjadi? Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia sentuh jubah Yesus. Perempuan itu disembuhkan. Saya tambahin lagi satu contoh lagi saudaraku. Penjahat yang sebelah kiri dan kanan dua-dua awalnya mencela Yesus. Menghujat Yesus. Tetapi tiba-tiba penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu mendapatkan satu pewahyuan. Pengertian siapa Yesus sebenarnya.
Lalu dia mendapat pengetahuan apa? Dia melihat Yesus bukan penjahat sama seperti dia. Tapi Yesus adalah raja. Saudara, maka dia berkata, Yesus ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Saudara tahu, penjahat ini, saudara diampuni dosanya dan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Saya tuh gak pernah tahu bahwa daerah Kenten ini, wilayah sekitar sini, itu kan ada gereja. Mana kita tahu? Itu semua tersembunyi. Sampai Tuhan bilang tunjukin ini tanahnya. Kita beli 1414 meter untuk gereja awal. Saudaraku. Lalu kita tambah lagi jadi 3.000-an. Lalu tambah lagi tanah 8.000 kita. Itu semua tanah-tanah yang sebenarnya tuh kita gak pernah pikir. Itu kan jadi milik kita. Tapi itu bisa menjadi milik kita ketika Tuhan berikan pewahyuan kepada kita. Apa bagaimana? Roh nyatakan. Itu tanya sama pemiliknya, beli. Sekalipun pada waktu itu mungkin kita belum punya uang yang cukup. Tapi kalau kita sudah dapatkan pewahyuan, sesuatu yang tersembunyi dibukakan oleh Tuhan, maka itu akan jadi milik saudara. Yang percaya katakan amin. Kita gak pernah kepikiran, saudara, bukan cuma gereja Tuhan beri. Saudara, ya kan, Tuhan kasih penugasan apa? Buka sekolah. Bangun gedung sekolah. Bukan cuma sekolah yang umum dari TK sampai SMA. Buka sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Semua itu kita bisa dapatkan. Karena apa saudara? Pewahyuan. Yang mengerti katakan amin. Jadi pewahyuan itu bukan di awang-awang. Itulah kehidupan kita. Kita bisa ada pewahyuan. Itu namanya iman. Pewahyuan itu membuat hati kita percaya. Iman kita hidup. Dan iman itulah yang mengalahkan dunia. Yang percaya katakan amin. Masuk tahun penuaian. Saudara dan saya gak bisa pengetahuannya. Ya kan? Hanya terbatas dengan apa yang ada hari ini. Saudara dan saya harus terus bertumbuh dalam pengetahuan. Pengenalan akan Tuhan. Akan jalan Tuhan. Akan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Nggak cukup. Saudara cari. Seperti orang yang lapar. Nggak ada kenyang-kenyangnya untuk cari Tuhan. Pengertian akan Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Pewahyuan. Saya percaya Tuhan akan pakai saudara. Cara luar biasa. Ya kan kalau dia pakai. Dia pasti berkati saudara. Karena Tuhan berkata. Ya kan Yohanes 14 ayat 12 dan 13. Saya ingin ajak saudara untuk baca ya. Sama-sama. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin saudara. Yesus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Saudara, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya kan? Yang itu karena dia dapat pewahyuan. Dia tahu saya harus kerjakan ini. Saya kasih contoh saudaraku. Di kolam apa? Di kolam Bethesda. Di kolam Bethesda. Itu tempat di mana orang-orang sakit kumpul. Saya mau nanya sama saudara. Bisa nggak Yesus sembuhkan semua orang yang ada di kolam Bethesda? Bisa. Tapi kenapa Yesus hanya menyembuhkan satu orang lumpuh? Ya kan? Yang sudah terbaring selama 38 tahun. Itu karena Bapa hanya tugaskan dia. Hanya dapat pewahyuan untuk apa? Sembuhkan satu orang ini. Yang kedua pertanyaan saya. Waktu Yesus kan suka pergi ke bait Allah di Yerusalem. Yesus ketemu gak dengan pengemis yang berada di pintu gerbang bait Allah? Ketemu gak? Ketemu. Kenapa bisa gak Yesus sembuhkan dia? Bisa. Kenapa Yesus gak sembuhkan? Karena dia hidup berdasarkan apa? Pengetahuan, pengertian, hikmat dan pewahyuan yang datang dari Bapa.
Yang dia berkata, aku gak pernah mau ngomong apapun kalau Bapak gak suruh aku bicara. Aku tidak akan lakukan apapun kalau Bapak tidak perintahkan untuk aku lakukan. Nah, hari ini kita belajar, saudara. Ya kan? Kita belajar. Ya kan, dalam hidup kita. Ya kan? Makanya kalau level penyerahan hidup kita, penyerahan kehendak. Ya kan? Kehendak kita. Ya kan? Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang kita serahkan kehendak kita kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya yakin, saudaraku, itu biasa terus menetes tuh yang namanya roh hikmat dan wahyu dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Roh hikmat dan terus netes. Masuk 2025, tahun penuaian. Nanti Tuhan akan tunjukin, ya kan? Ya kan? Apa jenis tuaian yang harus kita tuai. Supaya kita gak salah menabur benihnya. Katakan amin. Karena tahun 2025, tahun penuaian itu ada tahun dengan tujuan yang jelas. Di sini perlu apa? Pengetahuan, pengertian, hikmat, dan pewahyuan. Semuanya gak bisa dilepaskan dari apa? Terus mau belajar dari Tuhan. Mau duduk di kaki Tuhan. Saudaraku, mau luangkan waktu nantikan Tuhan. Saudara yang mengerti dan percaya katakan amin. Saya berdoa apapun. Ya kan saudaraku. Apapun yang terjadi yang sedang saudara alami sekarang. Entah sakit. Saudaraku minta roh wahyu itu. Hikmat itu. Pengertian. Saudaraku. Ya kan. Untuk saudara bisa melihat ada pengharapan. Ya kan. Di dalam keadaan itu saudara. Saya berdoa. Saudara diberkati dengan pesan ini. Kita bangkit berdiri yuk. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus ya. Bila ku lihat hidup dan karya tanganmu, semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu, itulah kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kami, ya Tuhan, roh hikmat dan pengetahuan. Beri kami Tuhan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami ingin ya Tuhan mencari dan mengembangkan ya Tuhan pengetahuan, roh pengertian, roh hikmat dan wahyu ini. Tuhan tolong kami Tuhan. Berikan, turunkan ya Tuhan. Saudara minta sekarang jangan diam lewat perjamuan kudus ini. Beri kami Tuhan pengetahuan, pengertian, hikmat, pewahyuan-Mu itu turun buat kami. Buka mata hati kami untuk bisa terang, untuk melihat 2025 ini Tuhan. Ada jalan-jalan yang Tuhan bukakan. Aku percaya ya Tuhan, Kau akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan buat tiap kami. Tuhan, Engkau punya rencana baik bagi setiap kami. Beri kami hikmat-Mu, pengertian-Mu. Untuk benih apa yang harus kami tabur ya Tuhan. Memasuki tahun penuaian di tahun 2025 ini. Lewat perjamuan kudus ini, satu hal yang kami minta. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami punya hati yang tulus, yang jujur, suka damai. Makin bergantung kepada Engkau,
kepada anugerah-Mu, makin rendah hati dan murah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Persembahan ya Tuhan untuk pelayanan daripada menara doa online ini dan gereja ini Tuhan. Kau berkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, Kau lindungi setiap kami. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.